Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Roziatus Solihah, NIM 1908 1030 1145. Saya akan menjelaskan tentang subbab hakikat ekonomi, etika dan sistem ekonomi, dan pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Biru Alafa, NIM 1908 1030 1163. Di sini saya akan menjelaskan subtema 3, etika dan peranan bisnis, subtema 4, dimensi bisnis, dan subtema 6, corporate social responsibility atau CSR. Selamat menonton. Yang pertama, hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia, yaitu pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau fisik anggota rumah tangganya. K2002. Ilmu ekonomi adalah sebagian ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar yang masih dipegang hingga saat ini, yaitu adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, sehingga menimbulkan persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas tersebut secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Selanjutnya yaitu etika dan sistem ekonomi. Etika didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap alam dan ranah moralitas, di mana istilah moralitas dimaksudkan untuk merujuk pada penghakiman akan standar dan aturan tata laku moral. Etika juga bisa disebut sebagai studi filosofi perilaku manusia dengan penekanan pada penentuan apa yang dianggap salah dan benar. Sedangkan sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintah, negara, rakyat, dan unsur lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Ada beberapa etika dan sistem ekonomi. Yang pertama, etika dan sistem ekonomi komunis. Tujuan sistem ekonomi komunis adalah untuk meratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia terhadap manusia lainnya. Kemudian yang kedua, etika dan sistem ekonomi kapitalis. Tujuan sistem ekonomi kapitalis adalah manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi atau fisik semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Yang ketiga yaitu etika dan sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini mencoba memadukan hal positif yang ada pada kedua sistem ekonomi ekstrim komunis dan kapitalis. Hanya saja di era sekarang sistem ini dilandaskan oleh KKN yang menyimpang terhadap konsep ekonomi Pancasila. Kemudian yang keempat yaitu etika dan sistem ekonomi. Etika mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Sedangkan sistem ekonomi adalah seperangkat unsur manusia, lembaga, wilayah, sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi, barang dan jasa, serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Bila berpegang pada pemahaman ini, maka pada tataran konsep, semua sistem ekonomi itu seharusnya bersifat etis, karena semua sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan untuk kemakmuran masyarakat. Etika dan peranan bisnis.
Seiring dengan pertumbuhan peradaban dan perkembangan zaman, pada fase berikutnya mulai tumbuh pertukaran barang antar kelompok yang sering disebut dengan barter. Dengan diperkenalkannya uang sebagai alat tukar dan ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini tidak ada satu orang atau negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan barang dan jasanya sendiri. Kegiatan pertukaran atau perdagangan, baik antar orang dalam satu negara atau antar negara, sudah menjadi bagian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan produksi, karena kegiatan perdagangan berfungsi untuk mendistribusikan barang jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan. Terdapat dua pandangan bisnis yang diungkapkan oleh Sonny Kraft, yaitu pandangan praktis realistis dan pandangan idealis. Pandangan praktis realistis melihat tujuan bisnis untuk mencari keuntungan atau profit, sedangkan pandangan idealis melihat tujuan bisnis yaitu menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada pandangan praktis realistis, sarana konsekuensinya untuk merealisasikan keuntungan, sedangkan pandangan idealis yaitu keuntungan yang logis. Selanjutnya, kaitannya dengan etika. Pandangan praktis realistis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori hak. Sedangkan pada pandangan idealis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori deontologi, teori keutamaan atau teori teonom. 5 dimensi bisnis. Ada dimensi ekonomi, dimensi etis, dimensi hukum, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Yang pertama, dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan para akuntan, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban. Bagi akuntan, harga pokok penjualan dan beban merupakan harta yang telah dikorbankan atau dimanfaatkan untuk menciptakan penjualan pada periode ini, sehingga sering disebut expired cost of assets. Harta adalah sumber daya ekonomis yang masih mempunyai manfaat untuk menciptakan penjualan pada periode mendatang. Faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi terdiri atas tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausahawan. Ilmu manajemen dan akuntansi mengajarkan berbagai teknik untuk meningkatkan penjualan dan beban-beban pada tingkat minimum. Sebenarnya, keuntungan merupakan ukuran efisiensi perusahaan karena keuntungan menggambarkan hasil yang diperoleh setelah dikurangi harta yang dikorbankan. Yang kedua, dimensi etis. Berbagai teori etika muncul dengan penalaran yang berbeda-beda. Dipakai dua acuan pokok, yaitu 1. Definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik tidaknya perilaku atau tindakan. 2. Ukuran penilaian menggunakan 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran hewani, kesadaran manusiawi, dan kesadaran spiritual atau transendental teori teonom. Dari sudut pandang kesadaran hewani menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis bila tindakan itu bermanfaat bagi seseorang dan suatu tindakan dianggap tidak etis bila merugikan bagi diri individu yang bersangkutan. Sudut pandang kesadaran manusiawi menilai semua tindakan yang bermanfaat bagi diri individu dan masyarakat bersifat etis. Namun bila tindakan itu merugikan masyarakat dan alam, maka dinilai tidak etis meskipun menguntungkan diri individu. Dari sudut pandang kesadaran spiritual, menilai suatu tindakan tersebut bermanfaat bagi diri individu, masyarakat, dan alam semesta sesuai dengan ajaran atau perintah agama. Yang ketiga, dimensi hukum. Dalam kaitannya dengan tinjauan dari aspek hukum ini, De George membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan,
yaitu legal creator dan legal recognition. Legal creator di mana perusahaan diciptakan secara legal oleh negara, sehingga perusahaan adalah sebagai badan hukum dan perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya hukum yang dimiliki manusia. Dan legal recognition, di mana perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Peranan negara dalam hal ini hanya mendaftarkan, mengesahkan, dan memberi izin secara hukum atas keberadaan perusahaan tersebut. Keempat, dimensi sosial. Perusahaan saat ini sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem, berarti di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Berbagai sistem terbuka terdapat faktor internal, seperti faktor sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Lalu ada faktor eksternal yang terdiri atas elemen manusia dan elemen non-manusia. Faktor eksternal inilah yang pada hakikatnya diciptakan karena sebagai kunci keberhasilan kinerja perusahaan. Bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial, tujuan pokok perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, sedangkan keuntungan akan datang dengan sendirinya. Pandangan ini selanjutnya akan melahirkan paradigma dan konsep stakeholder dalam pengelolaan perusahaan. Dan yang terakhir ada dimensi spiritual. Keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang masyarakat membutuhkan produk perusahaan, maka perusahaan akan tetap eksis. Kegiatan bisnis dalam pandangan barat tidak pernah dikaitkan dengan agama atau kepercayaan. Padahal dalam ajaran agama yang dipercayai oleh manusia, ada ketentuan yang sangat jelas tentang melakukan kegiatan bisnis. Dalam dimensi spiritual, para pengusaha yang ada di dalam perusahaan memaknai pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelola menjadi sejahtera, sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian alam. Namun pada kenyataannya, masih terdapat banyak pelaku bisnis dan oknum stakeholder yang belum sepenuhnya mengikuti ajaran agama dalam menjalankan praktek bisnisnya. Selanjutnya yaitu pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Dari sudut pandang pengelola perusahaan atau manajemen, dijumpai beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi keberadaan perusahaan dan atau dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen dan teori pemangku kepentingan. Tujuan pengelolaan perusahaan jelas adalah untuk meningkatkan laba dan kekayaan pemilik. Makin banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum, maka mulai ada pemisahan antara pengelola dengan pemilik perusahaan. Nah, walaupun sudah ada pemisahan antara pengelola dengan pemilik perusahaan, namun orientasi dan paradigma pengelolaan masih belum berubah, sehingga kepentingan para pemangku kepentingan selain pemegang saham belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Menurut beberapa pakar, stakeholder itu dibagi menjadi dua golongan, antara lain yang pertama, menurut Lawrence, Weber, dan Post tahun 2005, yaitu golongan pemangku kepentingan pasar dan pemangku kepentingan non-pasar. Kemudian yang kedua, menurut Baron, tahun 2006, yaitu golongan lingkungan pasar dan lingkungan non-pasar. Selanjutnya yaitu analisis pemangku kepentingan. Perusahaan adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan antara lain melakukan identifikasi
terhadap semua pemangku kepentingan, mencari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan, dan mencari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan. Nah, keputusan diambil berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar dari keputusan itu. Yang kedua, kalaupun ada pihak dirugikan, dampak kerugian hanya menimpa sedikit mungkin pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil tidak membentur kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan. Kepentingan di sini adalah suatu yang menyebabkan kelompok pemangku kepentingan ini tertarik atau peduli pada perusahaan, sedangkan kekuasaan diartikan sebagai seberapa kuat pengaruh atau kekuatan kelompok ini dalam menentukan arah dan keberadaan perusahaan. Contoh stakeholder. Menurut Henry Quest, contoh dari stakeholders bisa dikelompokkan menjadi beberapa ruang lingkup. Di antaranya yang pertama, pemerintah. Pemerintah dan peraturan yang dikeluarkan menjadi aspek terpenting yang juga harus mendapat perhatian dari perusahaan. Yang kedua, kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat sebagai elemen konsumen yang akan mengkonsumsi hasil produksi dari perusahaan harus pula diperhatikan. Yang ketiga, organisasi lingkungan. Di era yang sudah maju ini, organisasi lingkungan sangat dibutuhkan sebagai kekuatan kontrol sosial yang berfungsi mengawasi aktivitas perusahaan. Yang keempat, media massa. Media dapat digunakan perusahaan sebagai alat publikasi dan sosialisasi untuk membangun kepercayaan publik tentang aktivitas sosial yang dijalankan. Kemudian yang kelima, stakeholder dan eksternal. Stakeholder internal adalah stakeholder yang berada dalam lingkungan organisasi perusahaan. Contohnya pemegang saham, manajer, dan karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal adalah stakeholder yang berada di luar organisasi atau perusahaan. Contohnya itu pemerintah, media massa, masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, stakeholder primer, sekunder, dan marginal. Stakeholder memiliki tingkatan primer, sekunder, dan marginal. Jadi, perusahaan tidak perlu memperhatikan seluruh elemen stakeholder. Skala prioritas harus disusun oleh perusahaan. Stakeholder primer bisa dikatakan sebagai stakeholder yang terpenting. Urutan yang kedua adalah stakeholder sekunder, dan yang terakhir adalah stakeholder marginal. Urutan ini bisa berbeda bagi setiap perusahaan dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, stakeholder tradisional dan stakeholder masa depan. Stakeholder tradisional adalah karyawan dan konsumen yang sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholder masa depan adalah mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial dan lainnya yang diperkirakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap organisasi. Yang kedelapan, proponen, oponen, dan uncommitted. Stakeholder berdasarkan sifatnya bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu kelompok yang memihak organisasi atau proponen, kelompok yang menentang organisasi atau oponen, dan kelompok abai atau uncommitted atau yang tidak peduli. Mengenali stakeholder berguna untuk menyusun rencana dan strategi dan melakukan tindakan proporsional pada saat menghadapi permasalahan. Kemudian yang kesembilan, silent majority dan vocal minority. Selanjutnya, dilihat dari bentuk dukungannya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang mendukung atau melakukan pertentangan dengan perusahaan secara vokal atau aktif, namun ada juga yang menyatakan secara silent atau pasif. Corporate Social Responsibility atau CSR.
Bisa juga disebut tanggung jawab sosial perusahaan. Munculnya isu pemanasan global, penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan, pencemaran air akibat limbah beracun, pencemaran udara, pencemaran air laut akibat tumpahan minyak dari kapal, tangki yang bocor, dan lain-lain merupakan dampak negatif dari munculnya aktivitas bisnis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa mempedulikan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan bumi ini. Munculnya konsep CSR, analisis stakeholders, dan sejenisnya merupakan respons atas tindakan yang telah merugikan masyarakat dan bumi ini. Selanjutnya, pengertian CSR. Ada the World Business Council for Sustainable Development, EU Green Paper on CSR, dan ada juga Magna dan Farrell. Mereka masing-masing telah memberikan pandangan mereka terhadap definisi dari CSR. Nah, singkatnya, CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Misalnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, menjaga lingkungan, memberikan beasiswa, memberikan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, dan lain sebagainya. Elkington mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi, yang lebih populer dengan singkatan 3P atau 3P, yaitu mencapai keuntungan atau profit bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat atau people, dan memelihara kelestarian alam atau planet. Berdasarkan dari konsep 3P yang dikemukakan, konsep CSR sebenarnya ingin memadukan 3 fungsi perusahaan secara seimbang, yaitu yang pertama, fungsi ekonomis. Fungsi ini merupakan fungsi tradisional perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau profit bagi perusahaan. Yang kedua, fungsi sosial. Perusahaan menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusianya, yaitu para pemangku kepentingan atau people. Selain itu, melalui fungsi ini perusahaan berperan menjaga keadilan dalam membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, fungsi alamiah. Perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam atau planet. Perusahaan hanya merupakan salah satu elemen dalam sistem kehidupan di bumi ini. Bila bumi ini dirusak, maka seluruh bentuk kehidupan di bumi akan terancam musnah. Bila tidak ada kehidupan, bagaimana mungkin akan ada perusahaan yang masih bertahan? Tingkat atau lingkup keterlibatan dalam CSR. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tingkat kesadaran dibagi menjadi 3, hewani, manusiawi, dan transendental. Bagi mereka yang masih keberatan dalam menjalankan program CSR, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki tingkat kesadaran hewani dan menganut teori etika egoisme, sehingga tingkat keterlibatan CSR-nya masih rendah. Sedangkan bagi mereka yang telah efektif dalam menjalankan program CSR, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki tingkat kesadaran manusiawi atau transendental dan menganut teori etika, utilitarianisme, dan teonom, sehingga tingkat keterlibatan CSR-nya tinggi. Pro dan kontra terhadap CSR. Masih banyak yang menentang implementasi CSR, walaupun telah banyak yang menyadari dan menyetujui pentingnya perusahaan melaksanakan program CSR. Alasan-alasan yang menentang CSR menurut Sonny Kraft antara lain: yang pertama, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Kedua, perhatian manajemen akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Yang ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk, sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumen itu sendiri.
Dan yang keempat, tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial.